Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Kusmawati dari kelas 12 BDP bidang daring dan pemasaran. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Kalau kepo atau pengen tahu tentang materi ini, jangan lupa tonton videonya. Nah, di materi ini ada 4 yang harus kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari administrasi bisnis retail. 1. Kegiatan administrasi bisnis retail itu ada pencatatan dalam penerimaan barang, penjualan barang, permintaan terhadap barang, dan persediaan barang pada periode tertentu. Permintaan barang dimulai dari buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu stok atau persediaan barang, bon permintaan barang, dan surat pengiriman barang. 2. Manfaat administrasi bisnis itu ada 4, yaitu 1. Mengetahui bagaimana laba usaha, 2. Menghindari risiko kerugian, 3. Mengetahui data pengembangan bisnis, 4. Sebagai informasi bagi investor. B. Gudang dan pergudangan. Pengertian gudang. Menurut Ibnu Syamsi, gudang adalah ruangan untuk menyimpan barang yang berdinding, beratap, dan terkunci. B. Pengertian pergudangan. Di situ sudah ada penjelasannya ya teman-teman. Silakan bisa dipelajari dan dibaca. 2. Jenis-jenis gudang barang. A. Berdasarkan jenis secara umum. 1. Gudang barang dagang umum untuk barang hasil pabrik. 2. Gudang untuk penyimpanan barang yang bersifat dingin. 3. Gudang dengan pajak. 4. Gudang barang rumah tangga. 5. Gudang komoditas khusus. Dan 6. Gudang penyimpanan barang penting. B. Berdasarkan material yang disimpan. 1. Penyimpanan bahan baku. 2. Penyimpanan barang setengah jadi. 3. Penyimpanan produk jadi. C. Berdasarkan ruangan gudang. 1. Gudang ruangan terbuka. 2. Gudang setengah terbuka. 3. Gudang tertutup. 4. Gudang tidak untuk lalu lintas umum. Yang D. Berdasarkan aktivitasnya. 1. Gudang perlengkapan. 2. Gudang operasional. 3. Gudang pemberangkatan. Dan 4. Gudang musiman. C. Administrasi gudang. 1. Kegiatan administrasi gudang yaitu ada A. Kegiatan administrasi, B. Penerimaan barang, C. Penyimpanan barang, D. Pengepakan barang, E. Pengeluaran barang. 2. Jenis-jenis administrasi gudang yaitu daftar stok barang, daftar input barang, daftar keluar barang, jadwal pengiriman barang, prediksi pemesanan, daftar stok opnam, daftar pengelolaan barang. 3. Dokumen-dokumen gudang. Dokumen bagian gudang difokuskan pada 3 buah buku gudang, yaitu buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, dan kartu persediaan atau stok barang. D. Standar operating prosedur atau SOP manajemen gudang. 1. Pengertian standar operating prosedur atau SOP adalah urutan atau paduan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Adanya SOP akan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga akhir sesuai standar yang ditetapkan. 2. Format SOP. Aktivitas operasional gudang diharapkan sudah mengacu pada 1 SOP pergudangan yang jelas untuk dilakukan oleh karyawan di gudang. Beberapa akibat yang sering terjadi dari ketidakjelasan SOP adalah sebagai berikut. A. Budaya kerja semua atasan atau budaya kerja berdasarkan kebiasaan yang turun-temurun. B. Kualitas pekerjaan yang tidak terstandar sehingga kualitas kerja bergantung pada orang dan bukan kepada sistem. C. Terbuka potensi terjadinya kebocoran aset perusahaan dalam berbagai jenis penyimpanan karena tidak adanya panduan SOP yang jelas. 3. Cara pembuatan SOP. Berikut adalah beberapa SOP yang ada dalam manajemen atau administrasi gudang. A. SOP penerimaan barang di gudang. SOP penerimaan barang di gudang merupakan urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan berupa penerimaan, pengecekan, pengadministrasian, dan penyimpanan barang. B. SOP pengiriman barang dagang. SOP pengiriman barang dagang bertujuan untuk menentukan kegiatan pengiriman barang dagang dan memastikan bahwa barang yang dikeluarkan sesuai dengan pesanan dan surat pengiriman barang. C. SOP kebersihan dan kerapihan gudang. Kebersihan dan kerapihan gudang tidak kalah penting. Bayangkan jika gudang berantakan, barang-barang letaknya tidak teratur, tempatnya kotor, dan banyak label yang hilang. Oleh karena itu, SOP kebersihan dan kerapihan gudang juga perlu dilakukan. D. SOP kebersihan dan higienitas gudang. Tujuan SOP ini adalah untuk menjaga kebersihan ruang, penyimpanan atau gudang agar mutu barang yang disimpan di gudang dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir, SOP keamanan gudang. SOP keamanan gudang perlu dibuat untuk menjelaskan langkah-langkah menjaga keamanan gudang, termasuk keamanan barang yang tersimpan di dalamnya. Demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa dipelajari ya.
Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.